Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Astuti. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara bisa dilihat dari 4 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan agama, yang kedua pendekatan pendidikan dan kebudayaan, yang ketiga pendekatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, yang keempat pendekatan pertahanan dan keamanan. Baiklah, kita akan coba membahas pendekatan dari agama. Pendekatan agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air. Karena itu, dalam perkembangannya, bangsa kita mudah menerima penyebaran agama-agama besar. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Dalam hal ini, cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan mengenai agama diatur dalam Pancasila Sila Pertama dan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29. Yang kedua, pendekatan pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi, yaitu berupa peradaban. Sehingga dalam konteks seperti ini akan timbul tujuan dari pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3 yang berbunyi pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dari rumusan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 terdapat konsep fungsi negara, yakni mengusahakan dan sekaligus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Jika kita menengok fungsi-fungsi negara dalam lingkup pembangunan negara, cakupannya meliputi beberapa hal, yaitu 1. Fungsi minimal, melengkapi sarana dan prasarana umum yang memadai seperti pertahanan dan keamanan, hukum, kesehatan, dan keadilan. Yang kedua, fungsi media, menangani masalah-masalah eksternalitas seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli. Yang ketiga, fungsi aktivis, menetapkan kebijakan industrial dan redistribusi kekayaan. Berkaitan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkeinginan bahwa pada tahun 2025, pendidikan nasional menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Yang pertama, cerdas spiritual. Manusia Indonesia harus mampu mengolah hati nurani untuk menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Yang kedua, cerdas emosional dan sosial. Mampu mengolah rasa dengan baik, mempunyai sensitivitas terhadap sosial dan lingkungannya. Yang ketiga, cerdas intelektual. Mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, cerdas kinestetik. Mampu mengolah raganya dengan baik supaya mempunyai raga yang sehat, terampil, dan energik. Kompetitif, mampu bersahabat dengan perubahan zaman, inovatif, kreatif, dan produktif. Yang ketiga, pendekatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Diatur dalam pasal 33 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, dan pasal 34 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3.
Di sini dijelaskan perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional seperti cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara yang tertuang dalam pasal 33 ayat 2. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang tertuang dalam pasal 33 ayat 3. Diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 33 ayat 4. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pasal 34 ayat 3. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34 ayat 1. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal 34 ayat 2. Yang keempat, pendekatan pertahanan dan keamanan. Berdasarkan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang bisa dikatakan dengan Sishankam-Rata oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dalam pasal 30 ayat 5 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa kedudukan dan susunan TNI dan Polri lebih lanjut diatur dengan undang-undang, merupakan dasar hukum bagi DPR dan Presiden untuk membentuk undang-undang. Pengaturan dengan undang-undang mengenai pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuensi logis dari prinsip yang menempatkan urusan pemerintahan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan di dalam materi kali ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.